Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk kali ini saya akan mengupdate lagi video tutorial tentang penggunaan N25 Pak Konversi. Ya, jadi ini N25 Pak Konversinya itu versi updateannya ya. Sebelumnya Pak Konversi yang tahun lalu itu sama saja modelnya, cuman karena ada sedikit perbaikan eksekusi di bagian paknya sini ya. Jadi saya melakukan perubahan lagi, updatean lagi ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri itu sebenarnya sama saja dengan yang lalu, cuman nggak apa-apa, saya review kembali ya, saya ulas kembali aja, nggak masalah. Sebelum saya memulai untuk mengulasnya, kembali saya mengingatkan kepada teman-teman saya yang muslim ya, jika ingin menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu, videonya bisa di pause. Nah, nanti kalau udah ditunaikan baru lanjut melaksanakan. Nah, untuk bagi teman-teman saya yang muslim yang udah menunaikan ya sholatnya, silakan saja langsung menyimaknya. Oke, baik. Jadi untuk mendapatkan filenya ini ya, saya sudah bagi-bagikan di grup VVIP ya, di grup VVIP ini sudah saya bagikan yang ini, kemudian di grup privat juga sama, ini sudah saya bagikan, kemudian di grup umum juga sudah saya bagikan ya. Jadi teman-teman silakan tinggal download saja nanti. Nah, cara penggunaannya nanti teman-teman bisa akses di pesan tersemat ya. Kalau di HP itu biasanya ada di bagian bawah sini ya, pojok bawah sini, di bawah nama grup ya sini. Karena ini menggunakan web browser, maka pesan tersematnya ada di pojok kanan atas ya, di bagian sini. Nah, teman-teman bisa juga menyimak penggunaan aplikasi yang lainnya untuk N25 SKP-nya ya. Nah, di sini untuk ada cara penggunaan SKP N25 ya. Di sini ada input database-nya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menyimaknya di situ. Nanti kalau teman-teman tap lagi ke pesan tersematnya, nanti ada cara penggunaan dupaknya ya tahun 2022 ke bawah. Juga di sini ada seputar tanya jawab ya, yang saya jelaskan melalui video tutorial ya. Oke, baik. Biar tidak panjang lebar, kita langsung saja ke bagian aplikasi Pak Konversinya ya. Oke, di sini sudah ada ya, seperti ini, seperti biasa ya. Ini penampilan database-nya seperti ini. Kemudian di sini ada angka kredit konversinya, kemudian di sini ada angka kredit akumulasi, kemudian di sini ada paknya ya, terbitan paknya. Di sini bagian atas ini saya hidden, saya lakukan freeze, jadi nggak nampak. Teman-teman kalau mau lihat nanti tekan print preview seperti ini saja, nanti hasilnya akan bisa kelihatan seperti ini ya. Oke, jadi yang saya perlihatkan itu cuma tabelnya doang ya, tapi bagian atas ini sebetulnya ada ya. Kemudian ini ada sheet perhitungan ya, sebetulnya ini nggak perlu kalian teman-teman simak, ini cuma sekedar media untuk umpan balik supaya aplikasi ini bisa berjalan ya. Oke, kita langsung saja ke bagian sheet DB nya. Seperti biasa teman-teman, diawali dengan mengisi periode tahun penilaiannya. Jadi saya contohkan di sini, kita akan mengisi periode penilaian tahun 2023 ya. Ini contoh saja. Kemudian teman-teman isi bagian ID atasan ya, atasan pejabat penilai. Kemudian di sini ada pejabat penilainya atau atasan langsung. Nanti teman-teman isi ID-nya ya. Isikan sesuai dengan keperluannya. Kemudian di sini teman-teman isikan ID teman-teman itu sendiri ya. Sini mulai dari nama, NIP, ada nomor seri kartu kepegawaian ya, nomor karpet kartu pegawai, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian di sini ada jenis kelamin teman-teman. Karena di sini ya, tolong diperhatikan di sini ya, di sini itu ada keterangan ya seperti ini, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kalau di bagian perempuan di sini contohnya ya, di sini ada keterangan, di sampingnya ada opsi pilihan ya, opsi pilihan berarti teman-teman tinggal pilih saja, tinggal nggak usah ketik manual ya, tinggal pilih saja. Kemudian di sini juga ada opsi ya, teman-teman pendidikannya apa, S1 atau D3, D4 atau S2 ya. Kita contohkan saja S1 ya umpamanya. Nah, ini pendidikannya itu apa? Umpamanya di sini administrator kesehatan. Kita yang familiar aja ya. Di sini kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat. Saya ketikkan dulu seperti ini. Kemudian selanjutnya nanti di sini akan berubah sendiri ya menjadi S1 kesehatan masyarakat. Nah, jenis japungnya ini baru umpamanya ada administrator kesehatan atau sanitarian ya, sesuai dengan jenis fungsional teman-teman.
Kemudian di sini untuk pangkat, di sini ada lagi ada keterangan ada opsi pilihan. Nah, kita mulai dari teman-teman kalau pilih di sini penata nanti akan berubah menjadi 3C di sini ya. Jadi kita mulai umpamanya di sini kita mulainya di 3A penata muda ya, seperti ini. Kemudian TMT pengangkatannya, TMT pangkat ya. Jadi sejak kapan TMT pangkatnya menjadi penata muda, tuliskan di sini. Kemudian di sini ada jabatan secara otomatis. Kemudian di sini ada TMT jabatan jelimet, ada TMT jabatan fungsionalnya ya, TMT jabatannya. Jadi antara TMT pangkat dan TMT jabatan itu biasanya nggak sama ya, di beberapa daerah tertentu nggak sama. Ada beberapa daerah juga TMT pangkatnya dengan TMT ini ya, TMT pangkatnya yang di sini dengan TMT dengan jabatan itu sama ya, ada yang sama. Kalau berbeda silakan diisikan, kalau sama juga silakan diisikan. Kemudian sisanya nggak ada, selanjutnya isikan sesuai dengan kebutuhannya. Kita langsung loncat ke bagian sini ya. Nah ini teman-teman, kalau karena kita membuat di sini tahun 2023. Nah ini teman-teman di sini isikan ya pak baru atau pak lama. Nah yang dimaksud pak lama itu umpamanya saya contohin, kalau di 3A itu nilainya 100-an ya, 115. Artinya pak lama ini nilai yang belum diintegrasikan ya. Contohnya 100, umpamanya 115. Nah ini adalah contoh pak lama yang belum dilakukan integrasi. Kalau umpamanya sudah dilakukan integrasi, maka teman-teman pilih di sini sebagai pak baru. Jadi biasanya itu nilainya 15 saja, bukan 115 ya, atau 25 ya, atau 20 dan seterusnya. Jadi sudah tidak ada di angka ratusan ya, sudah dikonversi nilainya, sudah dilakukan persamaan nilai dengan metode penilaian angka kredit yang baru yang tahun sekarang. Kemudian di sini nilai estafet, karena ini estafet ini maksudnya angka kredit tahun lalu, karena ini kita buat tahun 2023, maka di sini nggak ada ya, di sini nggak ada isinya. Oke, nanti di sini pilih none ya, karena tidak ada nilai yang harus diestafetkan. Baik, kalau udah selanjutnya kita scroll sampai ke bawah lagi. Nah di sini ada periode penilaiannya seperti ini ya, seperti ini. Kalau teman-teman ya di sini pilihnya periode semester ya, contohnya di sini semester 2 atau semester 1, kita pilih sama semester 2. Nanti di bagian angka kredit akumulasinya hanya di sini akan muncul dua jenis periode ya. Jenis periode ya, ini periode semester 1 dan semester 2. Kalau teman-teman di sini pilihnya periode triwulan dan kebetulan teman-teman pilih periode di akhir triwulan 4, maka di bagian angka kredit akumulasi akan muncul 4 periode ya. Kalau umpamanya teman-teman memilihnya periode triwulan 2 atau triwulan 1 ya, kita triwulan 1 saja, maka akan muncul hanya 1 triwulan. Kalau teman-teman pilih 2 triwulan, triwulan kedua, maka akan muncul di bagian angka kredit konversinya 2 periode ya. Jadi periode pertama, triwulan pertama dan triwulan kedua ya muncul ya. Dia akan mengakumulasi 2 triwulan ini. Nah, inilah yang dimaksud angka kredit, akumulasi angka kredit ya. Oke, baik, kita kembali ke bagian sini. Saya contohin saja bagian tahunan saja ya. Bagian tahunan berarti hanya muncul 1 periode di angka kredit akumulasi. Kemudian di penetapan tanggalnya ya, di sini teman-teman bisa lihat saya blok sini, row yang ada di sini row tahunan. Nah, teman-teman mulainya nanti entrykan di sini tanggalnya tanggal 2 kalau memang bertepatan di tanggal 2. Kalau di tanggal 3 ya ketikkan tanggal 3. Oke, kasih tanda petik ya, 0 tanda petik 0 kemudian 3. Kemudian nanti di akhirnya di Desembernya berakhir di tanggal berapa. Umpamanya kalau di tanggal 31 kasih tanda petik kemudian 31 ya, seperti ini. Baik. Begitu juga untuk di jenis periode yang lainnya, tergantung ya teman-teman mau pakai yang mana. Karena kita di sini pilihnya periode tahunan, maka tanggalnya kita tetapkan seperti ini ya. Oke, kemudian selanjutnya di bagian predikat. Nah, umpamanya di predikat di tahun 2023 itu teman-teman berpredikat baik, silakan ketikkan baik. Kalau teman-teman berpredikatnya sangat baik, sini ketikkan sangat baik ya, seperti ini ya. Baik, seperti itu ya. Nah, kalau tidak mau capek-capek, nanti saya akan buatkan opsi opsi list. Di sini ada kondisi sangat baik, baik, kurang baik dan seterusnya ya. Karena ini tadi saya lupa ya membuatkan list. Nanti saya akan buatkan list seperti halnya yang di bagian sini ya. Di sini ini namanya list. Akan nanti ada opsi list. Nanti teman-teman tinggal pilih saja predikatnya.
Baik. Nah, untuk selanjutnya ini sudah semua ya, di bagian sheet DB-nya udah semua. Seperti ini udah selesai. Kita lanjut ke bagian angka kredit konversi. Karena dia predikatnya sangat baik, maka dia berhak 150% berdasarkan koefisiennya. Karena koefisiennya 12, maka 150 ini dikalikan 12,5 ini langsung menjadi angka kredit 18,750. Jadi ini adalah hak dalam 1 tahunnya ya. Oke. Kemudian kita kembali di sini ya, di bagian sheet DB. Kalau umpamanya teman-teman hanya bekerja 11 bulan seperti ini, 11 bulan, maka secara proporsional di angka kredit konversi akan menghitung secara proporsional. Jadi tidak mendapatkan lagi sebesar 18,75 tapi mendapatkan sebesar 17,188 ya. Jadi ini perhitungan secara proporsional. Karena memang di sini tadi ini untuk koefisien per tahun ya, koefisien per tahun. Jadi ketika jadi untuk mendapatkan nilai bulanannya berarti ini harus dibagi 12 bulan dulu ya, dibagi 12 bulan. Nah, hasilnya seperti ini karena dia bekerjanya cuma 11 bulan ya. Jadi ini dikalikan, nilai tersebut ini dikalikan 11, maka hasilnya kok beda ya. Oh, ternyata ya, sorry, karena persentasenya. Oke, sorry, salah ya. Jadi seperti ini. Jadi ini 12 salah, tergantung koefisiennya. Jadi ini kalikan dulu. Ini kalikan dulu untuk mendapatkan nilai nilai angka kredit per tahunnya. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian ini dibagikan 12, ini kan dibagikan 12, maka ketika ini nilai sebuah nilai bulanannya, maka ini nanti tinggal dikalikan 11 ya, seperti ini. Nah, jadi nilainya ini tentunya sama ya dengan yang ada di sini. Nah, ini karena digitnya sampai 7 ya. Nah, ini kita perkecil digit, kita perkecil digitnya. Jadi sama kurang lebih ya. Oke, ini saya delete. Jadi seperti itu ya metode perhitungannya. Kemudian di bagian angka kredit akumulasi, seperti saya katakan tadi, karena di sini cuma ada peredanya 1, maka di sini yang tertampil cuma 1 periode dan yang diakumulasi cuma 1 periode saja ya. Oke, jadi angka kredit kita kembali ke bagian sheet DB. Nanti bagian angka kredit yang tahun lalu yang integrasi itu nggak masuk di sini ya, karena sini khusus untuk mengakumulasi predikat SKP di tahun itu ya. Jadi di sini khusus untuk mengakumulasi periode-periode yang ada di tahun itu ya, di tahun 2023. Karena kita membuatnya di tahun 2023, berarti dia akan mengakumulasi periode-periode yang ada di tahun 2023. Kemudian kita kembali ke bagian paknya. Untuk bagian paknya di sini tentunya nilai integrasi tadi itu tentunya masuk di sini. Maka karena ini memang adalah kolom untuk angka kredit JF lama maka dia akan masuk di sini. Ini nanti digitnya teman-teman bisa perbaiki di sini ya, seperti ini. Oh, nggak mau. Berarti teman-teman harus menambahkan nolnya di sini ya. Nah, ini penambahan nolnya di sini, nol di belakang angka komanya tergantung nanti keyboard yang ada di teman-teman ya. Karena di sini saya menggunakan keyboard English style, maka saya menggunakan titik ya. Kalau teman-teman menggunakan koma, berarti teman-teman pakai koma. Kalau kebetulan di laptop saya menggunakan keyboard dengan English style ya. Keyring-nya menggunakan English style. Nah, di sini nanti akan muncul ya. Nah, ini sudah sama ya. Sudah sama. Kemudian nanti bagian angka kredit konversinya, karena ini tadi 11 bulan, maka dia akan muncul di sini. Dia sebagai angka kredit konversi dengan nilai baru. Kemudian akan ditotal seperti ini ya. Totalnya akan seperti ini. Nah, di sini akan langsung ya. Akan langsung ada uraian seperti ini, tidak dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat atau jenjang menjadi ya. Kenaikan pangkat yang mana? Golongan ini penata muda tingkat 1 golongan 3B dengan jabatan administrator kesehatan ahli pertama. Jadi ini kan tadi kondisinya di 3A ya. Kita bercerita di 3A. Kita bercerita di 3A sini ya. Nah, ini kita kan bercerita di 3A di sini, berarti di sini belum dapat untuk naik ke 3B ya. Karena kondisinya di sini ya. Nah, ini kan kenaikan pangkatnya standarnya itu 50, kemudian untuk naik jenjang jabatannya itu 100. Maka dia di sini mengalami kekurangan ya, kekurangan nilai sebesar 17. Kemudian di sini juga mendapatkan kekurangan nilai yakni minus 67. Maka di sini redaksinya langsung berwarna merah ya, dan dengan ada keterangan seperti ini. Kemudian untuk membuat selanjutnya, jadi ini kita estafetkan.
Ini kita estafetkan ke periode tahun selanjutnya. Ini kita 32,188. Ini tinggal kita copy secara nilai saja ya, bukan secara format. Nah, kita pastekan di sini ya. Kita pastekan di sini. Ini kita copy nilainya. Kemudian ini kita seperti ini. Oke, ini tadi kita jadikan 188 ya. Oke, seperti ini saja. Kemudian ini kita delete karena nilai yang ini tadi sudah termasuk dalam sini lagi ya. Nah, kemudian tahunnya jangan lupa, tahunnya kita rubah menjadi tahun 2024 ya. Oke. Oke, jadi ini adalah nilai estafet ya. Nilai estafet di tahun 2023, di mana di dalamnya ini sudah ada akumulasi dari nilai integrasi dan angka kredit konversi yang baru. Kemudian contoh lagi umpamanya teman-teman full kerja di instansi teman-teman selama setahun itu full ya, 12 bulan seperti ini, tapi dengan kondisi predikat baik saja ya. Kita ganti ini predikat baik, berarti nilainya sama saja 12,5 ya, sini 12,5 tentunya. Kemudian kita langsung saja ya, karena di sini kita pilih saja setahun ya, kita pilih saja setahun, langsung saja ke sini. Nah, sini masih kurang ya, masih kurang, maka bunyinya masih tetap sama ya, masih kurang. Nah, kalau teman-teman mau melihat tabelnya seperti ini, jadi dia masuk ke bagian angka kredit konversi dengan nilai lama, kemudian nilai barunya ini ya, nilai barunya ini, kemudian terakumulasi seperti ini ya, dari sini ke sini. Kemudian selanjutnya kita estafetkan nilai ini ya, 44 ini kita estafetkan lagi untuk tahun 2025 ya. Kita pastekan lagi di sini. Oke, pastekan secara nilai saja, value seperti ini. Oke, kemudian nanti teman-teman jangan lupa tahunnya ganti ya, ganti. Kemudian kita langsung saja ke bagian paknya. Nah, ketika angka kreditnya sudah mencukupi ya, ketika angka kreditnya ini sudah mencukupi seperti ini ya untuk kenaikan pangkat, maka di sini bunyinya ya, dapat dipertimbangkan untuk naik pangkat ke 3B. Nah, jenjangnya nggak bisa naik, jadi akhirnya jenjangnya tetap sama ya, ahli pertama ya. Oke, jadi jenjangnya nggak bisa naik karena masih minus, maka jenjangnya masih sama, ahli pertama ya, karena memang di peraturan 3A dan 3B itu jenjangnya sama. Oke, kemudian ini jangan lupa naikkan ya, dengan nilai ini sudah bisa naik ke 3B ya. Ya, kita naikkan dulu ke 3B seperti ini. Nah, ini udah ke 3B. Kemudian nilainya nanti ini teman-teman di sini masih kondisi estafet. Nah, nanti teman-teman akan melihat seperti ini. Totalnya di sini 57 dengan beberapa perubahan. Nah, dia menjadi yang 50-nya itu merubah menjadi angka kredit dasar, yang betul-betul murni nilai angka kredit konversinya di tahun lalu itu di sini berubah ya. Di sini 7,188. Jadi seperti ini ya. Dan tetap di akhir ya, di angka kredit lama ya, sini angka kredit lama tetap nilainya 57,188, cuma beberapa redaksinya terbagi seperti ini ya. Oke, kemudian di sini mendapatkan poin lagi angka kredit konversi sebesar 12,5. Di sini total akhirnya menjadi 69,88. Nah, di sini karena dia di posisi di 3B, nah, walaupun di sini pangkatnya ya, di sini sudah terpenuhi. Nah, di sini sudah terpenuhi untuk di 3B, cuma di sini tidak terpenuhi untuk kenaikan jenjang ya. Nah, ini jenjang ahli muda karena memang di 3C itu jenjang ahli muda ya. Nah, maka dia tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa naik jenjang karena memang secara perjenjangan di sini nggak mencukupi. Nah, kita langsung saja ya loncat. Saya tidak usah estafetkan di sini, saya langsung loncat saja ke bagian sini ya. Anggaplah nilainya 89 ya. 89,5 di sini ya. Nah, seperti halnya pada saat di 3B-nya. Nah, di sini ketika memang dia nilainya cukup ya atau lebih, sini lebih ya, maka nanti di sini redaksinya berubah ya. Berubah menjadi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat ya dengan golongan ya penata 3C dengan jenjang ahli muda ya, seperti ini. Oke, jadi penggunaannya itu cukup mudah ya. Cukup mudah. Nanti teman-teman tinggal memperhatikan predikatnya, kemudian berapa bulan teman-teman bekerja dalam 1 tahun itu. Oke, mungkin itu saja ya, sedikit review kembali penggunaan pak konversinya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, akhirul kalam dan wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.